IM, seorang perempuan muda ditemukan tak bernyawa di Kali Krukut, Depok, Jawa Barat pada 30 Juni lalu. Saat ditemukan, tubuh korban sudah membengkak. Naas, usut punya usut, hilangnya nyawa IM disebut-sebut lantaran masalah asmara. Pelaku tak lain adalah kekasih korban sendiri, FR. Diketahui, keduanya sempat terlibat cekcok. Pelaku FR menemukan ada pesan singkat dengan kata-kata mesra di ponsel korban IM. Gelap mata, pelaku mengajak korban ke saung. Di saung inilah nyawa korban dihabisi. Korban dicekik hingga tewas menggunakan kain sarung yang ada di saung. Usai mencekik, pelaku membuang jasad korban ke Kali Krukut hingga terbawa arus ke wilayah Jagakarsa. Pelaku ditangkap dalam pelariannya di kawasan Brebes, Jawa Tengah. Ia pun dihadiahi timah panas di bagian kaki lantaran mencoba melarikan diri. Pelaku juga membawa motor korban untuk menghilangkan jejak dan dititipkan di rumah rekannya. Waktu TKP penemuan mayat itu Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 6 pagi, yaitu di Kali Krukut di bawah perumahan Grand Matwa, Jalan Asli RT 012-001 Kelurahan Ciputat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Jadi setelah dibuang, mayat ini hanyut ditemukan di Kali Krukut. Dasar itu kita melakukan pengembangan, tertangkaplah ini pada tanggal 4 Juli. Jadi kemarin malam tertangkap di wilayah Brebes. Yang bersangkutan ini adalah pacar dari korban. Awal terjadinya cekcok mulut dan pembunuhan itu adalah masalah HP, chat dari HP seseorang laki-laki kepada si perempuan, si korban ini. Ada kata-kata, sayang kamu di mana? Kebetulan terbaca oleh si pelaku, kemudian memaksa korban untuk menghubungi si pelaku. Begitu HP ini nyambung, si laki-laki ini mematikan HP tersebut. Di situ cekcok mulut, kemudian tersangka mengajak si korban ini ke balai-balai lah, balai-balai rumah-rumah ronda itu. Disitulah dilakukan pembunuhan dengan menggunakan kain sarung bermotif batik dengan mencekik leher. Setelah si korban tidak bernyawa, si pelaku membuang korban ke kali tersebut. Demi memperkuat bukti kekerasan yang dilakukan tersangka FR kepada korban, polisi pun membongkar makam IM di Jalan Keramat Asem, Pancoran Mas, Depok. Pembongkaran makam melibatkan tim forensik dari Mabes Polri. Proses otopsi pun memakan waktu hingga 2 jam. Hasil otopsi ini pun dibawa ke Puslapfor guna mendapatkan hasil akurat dari penyidikan yang dilakukan aparat kepolisian. Kita lakukan penangkapan terhadap diduga pelaku pembunuhan terhadap seorang korban ditemukan di Kali Krukut di wilayah Jagakarsa. Pada hari ini keluarga dan kita aparat kepolisian sepakat untuk melakukan otopsi terhadap korban yang memang korban sudah dimakamkan selama sekitar 4-5 hari ya. Kita panggil dokter forensik dari Rumah Sakit Ramat Jati, kemudian kita lakukan pembongkaran makam untuk melakukan otopsi pada jenazah korban. Ya, kebetulan tadi sudah selesai untuk otopsi tersebut dan hasilnya identik dengan pengakuan pelaku, yaitu bahwa ditemukan adanya kekerasan benda tumpul di sekitar leher korban yang diduga dilakukan oleh cekikan atau jeratan. Ya. Ada yang lebih dalam ada di sebelah leher sebelah kiri. Di situ terlihat sekali ada penyumbatan nafas sehingga dokter forensik menyatakan bahwa korban meninggal karena terhambatnya nafas melalui saluran leher akibat tekanan benda tumpul. Lantas mengapa lagi-lagi konflik asmara kerap jadi pemicu seseorang berbuat nekat hingga menghabisi nyawa?
Ya, dalam konteks ini bisa kita lihat bagaimana kemudian relasi yang bersifat transaksional ya. Saat kemudian ada pihak yang merasa tidak dapat mendapatkan sesuatu dari pasangannya, di satu sisi pasangannya merasa bahwa dia tidak dalam tanda kutip disayangi secara semu gitu, maka indikasinya adalah mereka berdua ini menjadi sesuatu yang bersifat bias. Saat kemudian ini terjadi, maka saat kemudian salah satunya tidak terpenuhi, jalan keluarnya adalah melakukan kekerasan dalam konteks pembunuhan. Memang ikatan sosial yang tadi saya katakan bersifat transaksional lebih mengarah kepada ikatan sosial seringkali bersifat rapuh. Saat kemudian masing-masing pihak merasa bukan lagi tambatan hatinya, saat kemudian itu terjalin atas dasar rasa take and give, atas kemudian itu terjalin atas rasa kasihan dan lain-lain, maka saat kemudian muncul stimulus yang kecil, muncul stimulus yang memang dirasa itu bisa menjadi stimulus saat melakukan kejahatan, itu kemudian menjadi pembenaran perilaku yang kemudian mereka lakukan. Yang kedua adalah rasionalitas saat kemudian relasi itu bersifat tidak ada ikatan yang kemudian bisa dipertanggungjawabkan. Maka saat kemudian di salah satu pihak saling menyakiti, maka itu dianggap sebagai suatu bentuk kebenaran. Pelaku kini dijerat pasal 338 dan atau 340 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun sampai seumur hidup.